Salam, puji Tuhan. Apa kabar saat ini? Saya berharap kita semua boleh sehat semua dan semua diberkati Tuhan dan kita boleh memiliki semangat yang baru, gairah yang baru di dalam keadaan yang seperti ini. Keadaan saat ini mungkin tidak nyaman, tidak enak, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan tahu menjaga dan melindungi kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Esra pasal yang ke-7. Kita akan berdoa dulu sebelumnya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji muliakan nama menyembah Engkau, dan saat ini kami boleh sehat, kuat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong untuk kami menangkap akan isi hati-Mu Tuhan. Cara saat ini kami belajar dengan Esra, bagaimana Esra Kau pakai dengan luar biasa untuk membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem, untuk mereka boleh bersama-sama mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan di Yerusalem. Urapi kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Esra, yang mana Esra adalah seorang yang dipakai, hamba Allah, seorang imam yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel dari pembuangan, di mana bangsa Israel yang pertama sudah kembali, gelombang pertama dipimpin oleh Nehemia sudah kembali, dan saat ini Esra memimpin bangsa Israel gelombang yang kedua dari pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi yang dilakukan oleh Esra? Esra dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, dan luar biasa. Untuk memulai pelayanannya, untuk mereka kembali ke sana, Esra pun itu mendapat mandat dari raja. Ini yang luar biasa. Esra berdoa sedemikian rupa untuk bangsanya karena dia mendengar keadaan bangsa Israel di mana gelombang pertama yang sudah kembali untuk membangun bait Allah itu sudah berjalan, tapi bangsa Israel bukan kerohanian tambah baik, tapi justru kerohanian tambah merosot. Nah, di saat itulah Esra dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk kembali membawa pemulihan untuk Israel di Yerusalem. Nah, pembaharuan demi pembaharuan itu Esra lakukan. Untuk apa? Untuk menjadikan bangsa Israel itu takut akan Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Esra. Dan ini tugas ini menjadi tugas kita bersama-sama. Saya akan membaca di dalam Esra pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Ya, firman Tuhan ini. Nah, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Nah, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tetapi pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat yang ke-10 ini jadi perenungan kita, kata demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, ayat ke-10 ini yang akan kita renungkan saat ini. Di mana bangsa Israel dijaga, dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Esra dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk apa? Untuk membangun kembali kerohanian bangsa Israel. Kerohanian yang sempat merosot. Kalau kita baca mulai pasal yang ke-10, pasal 9, bagaimana bangsa Israel juga melakukan kawin campur dengan orang-orang di luar Israel. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Itu kekejian bagi Tuhan. Tapi Esra berkomitmen secara pribadi. Dia berkomitmen kepada Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, komitmen kita bagaimana? Kita lihat. Komitmen Esra apa di sini? Bicara tentang sebab Esra bertekad. Bicara bertekad itu bicara komitmen. Tekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan. Karena itu firman Tuhan juga renungkanlah Taurat itu siang dan malam.
Dia meneliti, bukan merenungkan, tapi dia meneliti Taurat Tuhan. Apa sih yang Tuhan katakan itu? Apa sih perintah Tuhan yang ada itu? Nah, ini yang perlu kita teliti, kita renungkan. Karena itu iman seorang yang percaya kepada Kristus sebagai murid Kristus, itu ada unsur pengetahuannya. Ada unsur persetujuannya. Juga ada unsur pengandalannya. Nah, karena itu perlu pengetahuan kita diisi dengan firman Tuhan. Kita perlu meneliti Taurat Tuhan, firman Tuhan, teliti dengan baik. Supaya kita menangkap akan isi hati Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia peneliti merenungkan sedemikian rupa, tapi dia juga belajar untuk melakukannya. Melakukannya. Apa yang didapat dari firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang didapat itu belajar untuk dilakukan. Bukan hanya sebagai teori, tapi belajar juga untuk melakukan. Nah, ini yang paling berat. Merenungkan itu perlu komitmen, perlu waktu, meneliti perlu waktu untuk kita belajar. Ya, setelah kita mendapat pengetahuan apa yang harus kita lakukan, kita harus belajar untuk mempraktekkan firman itu. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku firman itu. Ini yang kedua. Karena penting untuk melakukan. Jadi firman itu bukan hanya kita secara otak tahu. Setan pun tahu siapa Yesus. Dia percaya bahkan gemetar. Setan tahu. Tapi dia tidak mengandalkan. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, karena itu perlunya kita juga merenungkan, kita mempelajari firman Tuhan, kita juga belajar melakukannya. Nah, tidak sampai di situ apa yang dilakukan Ezra. Ayat ini berkata luar biasa. Dan melakukan serta apa? Mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada 3 hal ini. Yang pertama tadi dia meneliti firman. Yang kedua itu bicara tentang belajar melakukan firman. Mempraktekkan firman. Dan yang ketiga dia mengajarkan kepada orang lain. Ini tugas kita. Kalau kita bicara di TKJ bicara tentang multiplikasi, kita belajar dulu. Kita belajar dulu. Setelah itu kita belajar untuk mempraktekannya. Setelah itu kita apa? Mengajar orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga memahami firman ini, supaya orang lain bisa meneladani Kristus, bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perlu mereka diajar. Tapi sebelum mengajar, kita harus belajar dulu. Ya, ini prosesnya. Kita harus belajar dulu. Kita meneliti firman. Kita telaah firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kita. Kita renungkan, terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Belajar lagi untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita belajar dan belajar untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Terus belajar untuk apa? Untuk belajar kita mengajarin orang lain. Supaya apa? Supaya kalau kita bisa bertumbuh, orang lain juga bisa bertumbuh. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan ingin kerjakan. Ezra melakukan hal yang sama. Dia sebelum kembali ke Israel, bersama dengan orang-orang Israel, sebelum ke Yerusalem, nyampe Yerusalem, Ezra belajar terlebih dahulu, memperlengkapi diri sedemikian rupa. Tantangannya banyak. Setelah itu kita belajar mempraktekkan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia mengajar. Begitu sampai di Yerusalem, dia mengajar di bait Allah tentang kebenaran firman Allah. Bahkan dia membawa pembaharuan demi pembaharuan di bait Allah. Kelakuan, karakter yang tidak benar, itu diperbaharui oleh Ezra. Dan Ezra pakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena Ezra bertekad dan berkomitmen untuk belajar firman, belajar melakukannya, dan mau untuk mengajarkan kepada orang lain. Ini renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini. Biar kiranya Tuhan, anugerah Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan. Ayo kita belajar, kita menerapkan firman Tuhan, dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu saat ini.
yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi Isra-Isra akhir zaman. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang mau belajar firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan. Bahkan kami memiliki kerinduan untuk kami membagikannya juga kepada orang lain. Biar hidup kami terus bertumbuh ke arah Engkau, dan kami juga menolong orang lain untuk bertumbuh ke arah Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biar anugerah Tuhan dan berkat Allah, perlindungan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.